Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua di nisfu Sya'ban ini akan mendapatkan bimbingan-bimbingan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Kamis 13 Februari 2025 ini kita memperingati nisfu Sya'ban yang mana di dalamnya biasanya amalannya setiap ba'da maghrib di saat nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali. Jadi sebenarnya amalan yang sebenarnya di dalam bulan nisfu Sya'ban itu adalah membersihkan noda-noda, membersihkan najis-najis, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati setiap diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita mencapai kefitrahan diri manusia kita sebagai makhluk dan agar kita bertaubat dari menjadi sang kholik selama ini. Jadi kita tidak menyadari bahwa selama ini kita selalu dan selalu menjadi sang kholik di dalam hati kita daripada menjadi fitrahnya makhluk, fitrahnya manusia. Maka dari itu kita kaji tentang surat Yasin. Kita buka surat Yasinnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Makna dibalik Yasin ini adalah ya insan, wahai manusia. Jadi manusia diseru. Kalau menurut tatanan syariat, Yasin ini adalah namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Bisa dipanggil Yasin. Namun di sini yang kita kaji adalah kaji diri, mengkaji diri manusia kita. Jadi maknanya ya insan, wahai manusia. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi Al-Quran yang penuh hikmah ini bila dikaji menurut syariatnya, ya kitab Al-Quran yang tertulis ini. Padahal kitab yang tidak tertulis inilah tujuannya. Siapakah? Ya ayat-ayat yang ada pada diri kita inilah yang sebenar-benarnya Al-Quranul Hakim. Hikmah yang ada pada diri setiap manusia. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau, dalam kurung Muhammad. Di sini seringkali saya tidak memakai dalam kurung karena dalam kurung ini adalah tafsir-tafsir para ulama.
dan saya tidak memakai di dalam kurung. Sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul. Jadi sebenarnya masing-masing manusia ini adalah salah satu dari seorang rasul-rasul. Bagi manusia yang mana? Bagi manusia yang sudah sampai kepada fitrah diri manusianya. Itulah manusia yang menjadi Rasulullah. Maknanya manusia yang sudah menyaksikan ayat-ayat Allah yang ada pada dirinya. Jadi yang dimaksud Rasul-Rasul Allah itu orang-orang yang menyadari bahwa apapun kehendak yang mau kita lakukan sebenarnya itu adalah utusan Allah, utusan hidup. Contoh, ketika saya mau ngaji begini, tadi saya enak-enak nyantai merokok ngopi. Tiba-tiba ada utusan disuruh ngaji. Akhirnya saya ikutilah utusan itu. Dan akhirnya saya ngaji sekarang ini. Padahal tadi saya nyantai, ngerokok dan mengopi, menikmati duduk sore. Tiba-tiba Allah utuskan, ayo ngaji babakan nisfu Sya'ban. Karena kebetulan hari ini malam nanti peringatan nisfu Sya'ban. Jadi ya saya ikutilah apa yang diperintahkan di hati. Karena sesungguhnya bila tak ada hidup, maka tak akan pernah ada rasul-rasul di dalam kehidupan ini. Bila tak ada Tuhan, maka tak akan pernah ada manusia. Bila tak ada utusan-utusan Tuhan, maka manusia tidak pernah bisa bergelar. Manusia tidak pernah bisa bergerak. Manusia tak akan pernah bisa berjalan tanpa Tuhan, tanpa hidup. Itulah salah satu dari rasul-rasul Allah, orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dan tidak bisa jadi siapa-siapa, enjoy saja. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan, di atas jalan yang lurus. Makna siratal mustaqim ini saking repotnya, saking sulitnya memaknai wasiratal mustaqim ini hingga dibayangkan atau diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Saking sulitnya melewati jalan wasiratal mustaqim, maknanya saking sulitnya untuk bertemu Tuhan itu, saking sulitnya untuk mensucikan diri manusia kita, saking sulitnya untuk memfitrahkan diri kemakhlukan kita ini. Sehingga diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang hingga kebanyakan manusia tidak bisa menyaksikannya karena saking dekatnya. Ada ayat lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu atau urat nadimu. Maknanya apa? Allah, Tuhan itu lebih dekat daripada dirimu sendiri. Saking dekatnya hingga tidak kelihatan. Saking dekatnya maka banyak manusia yang melenceng jalannya, tidak lurus kepada Tuhannya karena tidak kelihatan Tuhan itu bagi manusia-manusia yang belum ketemu fitrah diri manusianya. Hanya orang-orang yang sudah ketemu fitrah diri manusianya yang bisa berjalan lurus kepada Tuhan. Apa maknanya?
bila manusianya sudah tidak bisa jadi apa-apa lagi, sudah tidak bisa jadi siapa-siapa lagi, maka apa-apa dan siapa-siapa ini siapa? Sehingga fanahlah, hancurlah diri kemanusiaannya. Maka yang ada hanyalah Tuhannya. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Diajarkan oleh Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Jadi awalilah niat di dalam segala amal yang kamu perbuat. Supaya apa? Di akhir kalimat ada kata-kata, ada kalimat lillahi ta'ala, hanya milik Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi penguasa, tidak menjadi pemilik amal-amal yang kita kerjakan. Ketika kita merasa menjadi pemilik, ketika kita menjadi sang penguasa amal, maka jalan kita melenceng dari jalan yang lurus. Maka kita semakin beramal, semakin jauh dari Tuhan. Semakin sholat, semakin jauh dari Tuhan. Semakin ibadah, semakin jauh dari Tuhan. Semakin banyak berzikir, semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena hatinya sudah melenceng dari Tuhan, yakni tidak bertemu dengan Tuhan, tapi bertemu dengan kemanusiaannya yang merasa bisa sholat. Tapi bertemu dengan kemanusiaannya yang merasa paling bisa beribadah. Inilah pengakuan-pengakuan manusia yang mana manusia selama ini termasuk saya telah jauh dari fitrah diri manusia. Telah jauh meninggalkan diri kemanusiaannya. Kita tidak menyadari selama ini kita mengaku manusia, tapi kita telah jauh meninggalkan hakikat kemanusiaan diri kita sendiri. Sehingga kita jadi setan. Sehingga kita jadi iblis yang selalu jauh dari jalan Tuhan. Jadi yang di atas jalan yang lurus itu maknanya para rasul atau orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya adalah makhluk, maka ia selalu berjalan di jalan yang lurus. Apa itu? Tidak bisa apa-apa dan tidak bisa jadi siapa-siapa. Jadi kalau kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, mestinya harus apa? Mestinya harus enjoy saja. Wong bukan apa-apa. Enjoy saja. Wong bukan siapa-siapa. Tenang-tenang wae. Jadi penonton, nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi enjoy saja. Enakkan dirimu, bahagiakan dirimu di sisi Tuhanmu. Biarlah Tuhan yang menguasaimu. Biarlah Tuhan yang mengatur-atur dirimu. Jangan pernah dirimu mengatur-atur Tuhan dengan doa-doamu. Semakin banyak kita berdoa, tambah jauh dari Tuhan. Dengan berdoa kita menolak takdir-takdir Tuhan. Dengan berdoa kita melawan Tuhan. Dikasih takdir yang tidak enak, berontak, melawan Tuhan. Karena tidak rela, tidak ridho dijadikan begini. Tidak rela, tidak ridho dijadikan begitu. Kenapa? Karena manusia belum ketemu dengan fitrah diri manusianya. Betul tidak, Abang Islam Baris? Kita lanjutkan ayat yang kelima. Tanzilal Azizir Rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin.
wahyu ilahi itu sudah ada pada tiap-tiap diri manusia. Karena diri manusianya selalu mentuhankan diri manusia itu sendiri di dalam hatinya, sehingga wahyu-wahyu ilahi itu tidak berguna bagi manusia. Karena manusia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti wahyu-wahyu ilahi. Manusia lebih mengedepankan dirinya sendiri daripada mengedepankan siapa yang menguasai diri manusianya. Akhirnya manusia di dalam kehidupan ini selalu mengikuti wahyu-wahyu setan, wahyu-wahyu iblis, sehingga manusianya tersesat dari jalan Tuhannya, melenceng jauh dari jalan Allah. Surat yang ke-6, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Jadi kita sudah lama tidak diberi peringatan Tuhan. Kita sudah lama tidak mendengar kalam-kalam Tuhan karena kita hanya melihat manusianya. Sehingga oleh nenek moyang kita, oleh kakek, nenek, ibu, bapak kita selama ini, selama hidup bersama kita, tidak pernah mengajarkan ketuhanan. Yang diajarkan hanya syariat-syariat saja. Ayo ngaji, ayo sholat, tidak diajarkan mengenal Tuhan. Itulah yang disebut kelalaian. Maka dari itu, mumpung ada kesempatan kajian ketuhanan, marilah kita benahi fitrah-fitrah diri manusia kita ini, sehingga sampai kepada fitrah sebagai manusia. Apa fitrahnya manusia? Hanyalah makhluk. Makhluk yang bukan kholik. Tapi selama ini kita mengaku jadi makhluk, tapi berperan sebagai kholik. Kita pura-pura jadi makhluk, tapi kita berperan sebagai kholik di dalam kehidupan sudah puluhan tahun, tidak kita sadari. Katanya makhluk, loh kok bisa duduk? Katanya makhluk, loh kok bisa ngerokok? Katanya makhluk, loh kok bisa makan? Katanya makhluk, loh kok bisa minum? Katanya makhluk, loh kok bisa sholat? Katanya makhluk, loh kok bisa naik motor? Katanya makhluk, loh kok bisa bekerja? Makhluk itu, bila Anda ingin tahu makhluk itu seperti apa, coba Anda tengok orang yang sudah mati, yang sudah tidak ada geraknya, dikasih minum tidak masuk, dikasih makan tidak masuk, ya itulah makhluk yang dimandikan. Karena apa? Makhluk tidak bisa mandi sendiri. Yang tidak bisa menggosok badannya. Karena hakikat makhluk itu memang tidak bisa menggosok badannya sendiri. Siapa yang memandikan, siapa yang menggosok badannya, ya hidup. Hiduplah yang memandikan. Hiduplah yang menggosok badannya. Badannya enjoy saja, mendeng wae, anteng wae, ya itulah makhluk, fitrah diri manusianya. Tapi selama ini seolah-olah kita yang bisa duduk,
makhluk bisa duduk, makhluk bisa bicara, makhluk bisa melihat, makhluk bisa mendengar, makhluk bisa berilmu, beramal dan sebagainya. Padahal semua itu sifat Tuhan, hanya dimiliki oleh Tuhan. Melihat hanya dimiliki oleh Tuhan, oleh hidup. Mendengar hanya bisa dimiliki oleh Tuhan, oleh hidup. Makan, minum hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yakni hidup. Bila tidak hidup, tidak bisa makan dan minum, tidak bisa merokok, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Itulah makhluk. Itulah bukti bahwa kita selama ini ngaku-ngaku jadi makhluk, tapi peran kita selama ini sudah lama jadi kholik, jadi hantu-hantuhan yang bergentayangan. Hingga ketakutan hidup di dunia ini, takut dihujat orang, takut dihina orang, takut miskin, takut melarat, takut rugi di dalam bekerja atau berdagang. Sehingga manusia dipenuhi dengan rasa ketakutan, puncak-puncaknya takut mati. Jadi intinya selama ini kita takut jadi manusia. Karena kita selama ini berperan seperti setan, bukan seperti manusia. Kalau kita selama ini berperan seperti manusia, ya enjoy saja. Manusianya kan tidak bisa apa-apa. Duduk tidak bisa, makan tidak bisa, sholat tidak bisa. Siapa yang membisahkan manusia? Ya hidup yang menghidupi manusia. Karena hidup ini bukan hidupnya manusia. Manusia tidak punya hidup. Kalau manusia punya hidup, ya manusia tak akan pernah mati. Kenapa manusia kok mati? Karena memang hakikatnya sejak dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun manusia ya tetap mati. Sudah mati kok takut mati. Kenapa? Karena manusia sudah kelamaan puluhan tahun menjadi hantu, bergentayangan di bumi ini sehingga ketakutan. Maka bagi manusia yang berani menggapai fitrah diri manusianya, yang manusianya harus menanggalkan sifat-sifat yang bukan sifat manusianya. Hidup bukan manusianya, kuasa bukan manusianya, kehendak bukan manusianya, ilmu bukan manusianya, penglihatan bukan manusianya, pendengaran bukan manusianya, perkataan bukan manusianya. Manusianya harus rela, ridho meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena itu sebenarnya sifat Tuhan, sifatnya hidup, bukan sifat manusia. Bila manusianya rela, ridho mengembalikan itu semua, maka manusianya akan menemukan enjoy. Disitulah manusia kedatangan malam nisfu Sya'ban. Apa itu malam? Ketika malam kemanusiaannya, maka terang benderanglah Allah yang menguasai manusia. Disitulah limpahan-limpahan rezeki. Jadi sesungguhnya rezeki yang paling agung itu adalah hidup, bukan harta, bukan uang, bukan pangkat dan sebagainya. Rezeki-rezeki yang selain hidup itu adalah rezeki yang bisa menyesatkan manusia dari Tuhannya. Ketika manusia dikasih rezeki keberhasilan di dalam bekerja, ia malah tambah jauh dari Tuhannya. Ketika manusia dikasih rezeki ilmu, maka ia tambah jauh dari Tuhannya. Kenapa? Karena tambah berilmu, tambah jauh dari Tuhannya, tambah merasa mulia. Sehingga memandang orang lain menganggap rendah karena ia merasa berilmu, karena ia merasa banyak ibadahnya.
Kenapa? Karena hatinya selamanya takkan pernah enjoy di dalam kehidupan ini. Tak pernah bahagia. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut meninggalkan diri manusianya. Sebenarnya yang ditakuti oleh manusia itu adalah dirinya sendiri. Takut untuk meninggalkan diri manusianya. Takut mati. Padahal ketika manusia meninggalkan diri manusianya, enjoy saja, mandi dimandiin, kafan atau berpakaian dipakaiani, sholat disolati, ya enjoy saja, wong makhluk, bukan holik. Iya tidak abangku. Kira-kira kajian ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Mohon informasinya, jawabannya lewat komentar. Sambil ngopi sebentar ya. Bundanya Farel mantap. Erpini enjoy saja. Bundanya Farel bismillah paham. Basti baru 125 mudah. Ternyata banyak yang memahami, mudah di dalam memahami. Kenapa? Karena orang-orang yang rela ridho kembali kepada Allah, maka mudah dipahamkan rahasia-rahasia kehidupan ini. Akan ditunjukkan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Maka dari itu orang-orang yang selalu berpulang diri kepada Tuhan, maka ia sudah tidak jadi Tuhan lagi. Karena dirinya sudah di dalam kerajaan Tuhan. Jadi bukan berarti manusia itu ngaku jadi Allah, itu yang salah paham. Ya Ustadz, kalau hidup ini Allah, berarti aku Allah. Bukan begitu bro. Makanya cari guru di area Anda berada sana. Jangan belajar sendiri. Nanti sesat. Ngaku-ngaku Tuhan. Ngaku-ngaku Allah. Ana al-haq. Coba Anda hayati. Bila ada orang yang mengaku-ngaku anak al-haq, ngapain ngaku-ngaku anak al-haq? Bila Anda al-haq, lah aku siapa? Ya tidak. Nah inilah kesalahan paham bagi sahabat-sahabat yang belajar sendiri, dengarkan YouTube sendiri, dimaknai sendiri, dipahami sendiri. Ya kadang banyak yang tersesat jalannya. Maka dari itu kajian di Uripi Allah ini hanya pengantar supaya Anda mencari guru pembimbing di tempat Anda berada sana. Tunjukkan kajian Uripi Allah ini maksudnya bagaimana. Supaya apa? Supaya kita tidak memahami secara hawa nafsu kita sendiri. Sehingga banyak yang tidak paham kalau hidup ini Allah, ya berarti aku Allah, berarti aku bebas untuk melakukan apa saja. Bebas meninggalkan sholat, bebas meninggalkan puasa, bebas berjudi, bebas berzina, bebas merampok, mencuri dan sebagainya. Inilah karena kita salah paham memahami hidup. Logikanya begini. Bila Anda benar-benar paham hidup ini Allah, berarti Anda manusia rela mati di dalam uripe Allah. Berarti manusianya sudah mati. Bagaimana mungkin orang mati bisa berzina? Bagaimana orang mati bisa berjudi? Bagaimana mungkin orang mati bisa mencuri, merampok? Mestinya orang mati itu kan enjoy saja, tidak bisa apa-apa dan tidak bisa jadi siapa-siapa. Jadi kalau manusia masih memahami bila hidup ini Allah, aku bebas tidak sholat 5 waktu lagi, berarti itulah pahamnya setan, pahamnya hawa nafsu.
Kenapa? Karena manusia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bila manusianya sudah tidak ada lagi, bagaimana mungkin manusianya ngaku-ngaku anak al-haq? Mestinya kan menengok wae, meloo wae, enjoy wae. Maka dari itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana cara agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini Allah, segala daya upaya ini Allah. Anda manusia mendengo, enjoy wae, rausa melok-melok, nonton Allah sambil makan popcorn. Bila kita sudah demikian, rela ridho menyerahkan hidup dan badan ini Allah, maka itulah puncak fitrahnya diri manusia. Inilah tujuan diperingatinya nisfu Sa'ban, hari pertaubatan, taubat dari menjadi Tuhan. Istighfar sejuta kali pun Anda lakukan, tambah jauh, bro. Tambah jauh dari Tuhan. Rausah ngapa-ngapain, enjoy saja, ya itulah taubat. Taubatan nasuha, hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian hamba-hambaku yang mengabdi. Mengabdi kepada Tuhan itu apa maknanya? Bukan dengan sholat. Mengabdi kepada Tuhan itu apa maknanya? Bukan dengan amal, bukan dengan dzikir, bukan dengan sholawatan, bukan dengan ngaji, bukan dengan masuk masjid, bukan dengan masuk gereja. Jadi untuk menjadi hamba Allah itu hanya cukup rela ridho diperankan apa saja. Rela ridho kita didudukan sebagai orang Islam. Rela ridho yang Kristen didudukan sebagai agama Kristen. Rela dan ridho agar damai, tidak pecauan wae, tidak berdebat wae. Bila kita masih suka berdebat, berarti kita belum kenal Tuhan, masih bingung mencari Tuhan. Kenapa? Karena membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain. Berarti kita masih jauh dari Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, enjoy wae, menang wae, nonton wae. Ada debat, yo nonton wae. Jangan ikut komentar, menengok wae, senyum-senyum wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Silakan sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya akhiri dulu kajian nisfu Sa'ban ini. Semoga terutama diri saya dan kita semua bisa memahami makna dari Yasin, ya insan, wahai manusia. Manusia adalah kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa dirinya adalah kitab Allah, berarti manusianya percaya bahwa dirinya kitab setan. Itu aja. Jadi tergantung hati Anda masing-masing. Anda kitabnya Allah atau kitabnya setan. Tanda-tanda bahwa diri manusia itu adalah kitabnya Allah, apa yang keluar dari mulutnya selalu yang indah-indah, selalu yang bisa membuat manusia bahagia, selalu yang membuat manusia tersenyum. Itulah tanda-tanda kitabullah, tanda-tanda manusia yang sudah menjadi Al-Quranul Karim, kitab yang berjalan. Namun tanda-tandanya manusia masih menjadi kitabnya setan, pasti keluarnya yang dari mulutnya serba yang tidak enak. Menghujat orang, menghina orang karena dirinya kitab setan. Yang maklumlah, bagi kita yang sudah menjadi kitabullah, enjoy saja. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan dirimu.
Seumpama ada orang yang menghujat kita, ada orang yang mengolok kita, sebenarnya ya orang itulah menyiksa dirinya sendiri, mengolok dirinya sendiri, tapi ia tidak sadar, belum disadarkan oleh Allah. Bagi kita yang sudah sadar, menengok, why, enjoy saja. Bila kita tidak demikian, bila kita tidak seperti apa yang diolok-olokkan orang, ngapain kita marah? Bila kita tidak seperti apa-apa yang dituduhkan orang, ngapain kita tersinggung? Enjoy saja. Uang kita sama-sama dikuasai oleh Allah. Iya tidak, Bang? Jadi memang di dunia ini asik memandang yang berbeda-beda dengan enjoy. Kenapa? Karena sudah tersingkap semua rahasia-rahasia yang menghujat, yang menghina, yang meremehkan, yang merendahkan, itu pun juga siapa? Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada setan. Jadi setan pun juga dikuasai Allah. Tapi kita jangan lihat setannya, tapi lihatlah siapa yang menguasai setan itu. Enjoy saja. Saya bertanya, kira-kira kajian yang ada di YouTube Uripe Allah ini menyesatkan manusia atau malah menyelamatkan manusia? Mohon jawabannya dengan jujur di komentar. Silahkan. Erpini alhamdulillah menyelamatkan. Sang sejati tidak. Silakan yang lain. Menyelamatkan. Al-Jamili tidak. Enjoy saja menyelamatkan. Memang di dunia ini ada yang selamat, ada yang tersesat. Jadi enjoy saja. Yang tersesat ya harusnya enjoy. Yang tidak paham harusnya enjoy seperti yang paham. Agar apa? Agar enjoy saja. Tapi kebanyakan yang tidak paham ini tidak bisa enjoy. Kenapa? Karena ia merasa lebih paham dari orang lain. Makanya disiksa terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah Maha menyelamatkan manusia dan Allah pula yang menyesatkan manusia. Jadi kita ada di jalan keselamatan dan ada di dalam kesesatan, mestinya yang tersesat ya enjoy saja, sama-sama enjoynya. Wong kesesatan itu pun juga dari Allah. Yang mendapatkan petunjuk ya juga dari Allah. Seharusnya berada di dua tempat itu ya enjoy saja. Tapi kalau manusia tidak mengenal Tuhannya, fahamnya, akhirnya suka menyalah-nyalahkan orang lain. Karena apa? Merasa paham. Jadi tandanya bahwa kitab yang kita miliki adalah kitab setan yang kita keluarkan selalu menyakitkan hati manusianya. Iya, menyakitkan hatinya sendiri. Coba kita hayati. Kalau hatinya tidak sakit, ia tidak akan menghina orang. Kalau hatinya tidak sakit, ia tidak akan merendahkan orang. Kalau hatinya tidak tersiksa, ia tidak akan mengolok-olok orang. Kenapa? Karena hakikatnya ia tersiksa lebih dulu. Sehingga yang keluar ya ahli nar. Keluarnya yang buruk-buruk. Jadi kita sekarang memahami kita ini kitabullah, apa kitabnya setan. Nikmatilah sahabat-sahabatku. Berhubung di sini sudah menginjak mau persiapan sholat maghrib. Suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung hati Anda. Karena yang tersinggung, karena sebenarnya ia telah terbakar. Kenapa? Karena sesungguhnya apa-apa yang ada pada diri manusia itu
tergantung prasangka manusianya. Bila manusia melihat manusia yang lain berprasangka buruk, berarti ya keburukan itu berasal dari dirinya. Namun bagi manusia yang sudah terang benderang kuasa Tuhan yang ada pada dirinya, maka memandang manusia enjoy saja. Semoga kita semua bisa enjoy ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.